Legend of the Great Sage. Chapter 446. Sinar matahari yang cerah menyinari aula melalui jendela, dan debu beterbangan di pilar cahaya. Teriakan burung datang dari luar jendela, dan danau ular naga berkilauan. Ini seharusnya menjadi pagi yang sangat damai, namun suasana di aula sangat menyedihkan. Jika ada manusia di sini, mereka pasti akan membalikkan citra tenang dan tenang para kultivator di hati mereka. Keterkejutan dan kontemplasi terpatri dalam di wajah semua orang. Meskipun mereka tidak berada di pihak yang sama dengan pembunuh iblis, dan bahkan ada banyak konflik di antara mereka, tetapi begitu banyak pembudidaya dengan status yang sama dengan mereka yang mati sekaligus. Yang mereka alami bukan lagi sekedar rasa simpati, melainkan ancaman nyata bahkan ketakutan. Li Qingshan mengerutkan kening dan merenung, seolah dia sedang meratapi tragedi perang. Rusin menatap wajahnya, seolah menurutnya itu sangat menarik. Namun, setelah Qian Rongzi diingatkan, Li Qingshan bertekad untuk meningkatkan pengembangan dirinya sebagai seorang aktor. Apalagi di hadapan orang-orang ini, dia tidak bisa menunjukkan kekurangan sedikitpun. Oleh karena itu, tidak peduli bagaimana Rusin memandangnya, dia tampak seperti patung batu bernama Sang Pemikir. Rusin segera merasa bosan dan menguap dengan malas. Dia menopang pipinya dan memandangi danau ular naga yang berkilauan di luar jendela. Kenangan muncul di benaknya seperti air pasang. Kilauan menari berubah menjadi kumpulan api, membakar langit menjadi merah. Sosok-sosok api terbang dan menari-nari di dalam nyala api seperti percikan bunga api. Rambut mereka yang membara-membara, dan auman mereka seperti letusan gunung berapi. Api yang berkobar keluar dari mulut mereka dan tersebar ke seluruh langit seperti hujan meteor. Air laut meluap dari bendungan, merusak hutan, dan menenggelamkan pegunungan. Ribuan manusia duyung dengan ekor ikan berenang di dalamnya. Mereka bernyanyi serempak. Jika seseorang belum pernah mendengarnya, mereka tidak akan bisa membayangkan bahwa manusia duyung yang feminin dan bijaksana bisa menyanyikan lagu perang yang begitu menggetarkan jiwa. Lagu itu terbang ke angkasa, seperti tali yang tak terlihat, menarik bunga api ke laut dan memadamkannya. Namun, mereka juga terkena meteor yang membara dan berubah menjadi arang. Kapanpun ini terjadi, nyanyian Putri Duyung di sampingnya akan menjadi semakin nyaring dan menyedihkan. Bahkan akan ada air mata kristal yang mengalir dari mata mereka, berubah menjadi mutiara kristal dan tenggelam ke laut tanpa dasar. Setelah para kultivator pulih dari keterkejutannya, mereka memulai diskusi panas. Apakah iblis bulan benar-benar sekuat itu? Monster macam apa dia? Saya tidak berpikir dia sekuat itu. Sebaliknya, para penjelajah malam itu terlalu tercela. Begitu banyak untuk memiliki orang dalam nama mereka. Bagaimana dia bisa membantu orang jahat? Kita seharusnya membunuh semua mutan ini sejak lama dan tidak membiarkan satu pun hidup. Petik 2. Dia tidak kuat. Saya pernah mendengar bahwa bahkan Fu Qingjin dari Istana Koleksi Pedang mengambil tindakan, tetapi dia terluka dan kalah. Itu hanya intimidasi dengan angka. Penindasan dengan angka, saya pikir Anda sudah terlalu lama berkultivasi terpencil, jadi Anda kehilangan kontak. 3 tahun lalu, dia berhadapan dengan 3 dari mereka sendirian, membunuh 2 dari 3 tetua. Hal ini sangat menakutkan tetua tanaman anggur hijau sehingga dia tidak berani kembali ke gunung. Pada akhirnya, dia hanya berani kembali setelah mendapatkan formasi debu Yin dan Yang, namun dia tetap terbunuh. Petik 2. Li Qingshan mendengarnya. Pada akhirnya, dia malah menutup matanya. Dia tidak ingin memperlihatkan senyuman di matanya. Namun, dia merasa bosan jika terlalu banyak mendengarkan. Dia membuka matanya dan melepaskan diri dari keadaan Sang Pemikir. Dia melihat sekeliling dan melihat wajah Rusin. Jantungnya berdetak kencang. Lapisan kabut menutupi mata Rusin seolah-olah dia sedang melihat ke tempat yang sangat jauh. Sinar matahari menyinari wajahnya yang mulus dan lembut. Sebelum dia menyadarinya, semua ekspresinya telah menghilang. Dia seperti kecantikan yang diukir dari batu giok putih, begitu cantik hingga dia tak bernyawa. Entah kenapa, hati Li Qingshan mencelos. Dia berkata padanya secara diam-diam, Rusin, apakah kamu memikirkan tentang seorang pria? Rusin kembali sadar dan menjawab diam-diam, aku tidak memikirkanmu. Ada apa denganku? Apakah aku tidak layak untuk kamu pertimbangkan? Lebih baik aku memikirkan iblis bulan daripada kamu. Kudengar dia pria yang tampan. Ekspresi menggoda yang akrab bagi Li Qingshan kembali muncul di wajah Rusin. Dia melirik Li Qingshan dari sudut matanya, seolah berkata, pergilah kencing dan lihat dirimu sendiri. Li Qingshan tersenyum. Kalau begitu teruslah memikirkannya. Ini sedikit mengejutkan Rusin. Han Ti melihat mereka berdua saling menggoda. Dia mengangkat alisnya sedikit. Hua Sengzan berkata sambil tersenyum, keduanya benar-benar santai. Pantas untuk ditiru. Liu Zhangqing mengangkat tangannya dan memberi isyarat. Ketika aula menjadi sunyi, dia berkata, banyak rekan Daois di sini yang telah berkultivasi dalam pengasingan dan mungkin tidak tahu banyak tentang iblis ini. Komandan Wang, mengapa Anda tidak memperkenalkannya? Wajah serius Wang Pusi menjadi semakin dingin. Dia bangkit dan naik ke panggung. Dia menggantungkan lukisan yang pernah dilukis Chu Danxing di masa lalu. Ini iblis bulan. Nama aslinya adalah Bulan Utara. Adapun kekuatannya, menurut informasi yang saya terima, dia pernah mengalahkan iblis batu dan iblis darah dan ditunjuk sebagai komandan penjelajah malam oleh Ratu Laba-Laba. Dia telah berkultivasi terpencil selama 3 tahun terakhir. Dalam pertarungan tadi malam, dia menunjukkan dominasi yang sangat hebat.
Ini adalah sesuatu yang tidak bisa ditandingi oleh pembunuh iblis, atau bahkan kita. Petik 2. Dengan dua organisasi manusia yang tiba-tiba saling menghalangi, tak satu pun dari mereka yang berani mengeluarkan kekuatan penuh mereka. Pertarungan hebat melawan Desmond hanya akan merugikan mereka dan menguntungkan pihak lain. Wang Pusi melanjutkan, jika Anda masih belum memiliki pemahaman yang jelas tentang kekuatannya, maka pagi ini, rekan Fu dari Istana Koleksi Pedang pergi ke Gunung Kuali Perunggu untuk memberikan bala bantuan. Dia disergap dan kehilangan cukup banyak kekuatan, energi spiritual. Setelah itu, rekan Daois Fu menjebak setan bulan di ilusi reruntuhan hijau. Untuk menunggu bala bantuan, setan bulan tidak langsung menyerang. Ketika energi spiritual rekan Daois Fu hampir pulih sepenuhnya, mereka bertarung, dan rekan Daois Fu dikalahkan. Petik 2. Aula langsung terdiam. Selama 3 tahun terakhir, kekuatan dan teror iblis batu dan iblis darah telah mengakar kuat di hati setiap orang. Di antara manusia, reputasi Fu Qingjin adalah yang paling hebat. Dia bahkan tampaknya melampaui beberapa veteran penggarap yayasan pendirian. Iblis bulan, sebenarnya telah mengalahkan mereka bertiga satu demi satu. Namun, Li Qingshan tahu apa yang dia maksudkan. Awalnya, Wang Tua sangat tidak senang dengan Fu Qingjin, tapi sekarang, dia terus menyebut dia sebagai sesama Fu. Wang Pusi menghela napas berat. Mulai hari ini dan seterusnya, kita mendapatkan musuh yang menakutkan. Situasinya sangat suram. Beberapa hari yang lalu, rekan Fu membawa pelaku sekte pakaian Vermilion yang membunuh penjaga Hawk Wolf ke prefektur Clear River. Sepertinya dia tertarik membentuk aliansi. Awalnya, saya pikir ini adalah antara keduanya, jadi saya tidak ingin mengatakan apa-apa lagi. Sekarang, saya terpaksa mengundang semua orang untuk mendiskusikannya. Petik 2. Li Qingshan tidak pernah menyangka Fu Qingjin mulai mengambil tindakan secara rahasia. Jika dia tidak menyerang lebih dulu, mungkin Fu Qingjin akan memimpin para pembudidaya dalam serangan skala besar. Namun ngomong-ngomong, dia juga merupakan pendorong terbesar bagi kedua organisasi untuk bekerja sama. Tekanan eksternal akan selalu membawa kedamaian internal. Aula menjadi sunyi sebelum menjadi berisik lagi. Namun, mereka terutama membahas cara membentuk aliansi. Hanya sedikit sekali suara keberatan. Li Qingshan jelas tidak akan menonjol. Wang Pusi melihat bagaimana dia tetap diam, jadi dia berseru, "Nak, beritahu kami, apa yang harus kami lakukan?" Li Qingshan berdiri. "Wang Tua, menurutku kita harus membentuk aliansi. Seperti kata orang dahulu, tanpa bibir, gigi akan terasa dingin. Jika pembunuh iblis mati, tekanan pada kita pasti akan meningkat drastis. Namun, perang itu dipicu oleh pembunuh iblis. Sekarang kekuatan mereka anjlok, kita harus menggunakan ini untuk merebut lebih banyak kekuasaan dan menjadi pemimpin aliansi ini. Kita tidak bisa diperintah oleh orang luar." Petik 2. Chapter 447. Semua orang langsung setuju dengan kata-kata Li Qingshan. Karena aliansi sudah ditetapkan, hal terpenting adalah bagaimana memperoleh manfaat sebanyak-banyaknya dari aliansi tersebut. Hasil terbaiknya adalah pembunuh iblis binasa bersama Desmond yang ingin mereka bunuh, dan semua orang dapat terus berkultivasi dengan damai. Namun, mereka jelas tidak bisa mengatakan hal seperti itu dengan lantang. Wang Pusi mendengus. Dia agak tidak senang dengan dua kata, Wang Tua. Dia tahu ini adalah respons terhadap anak ini. Namun, kata-kata bajingan ini sangat disukainya, dan dia memilikinya saat ini, jadi dia tidak keberatan memanggilnya seperti itu. Setelah berdiskusi lagi, mereka akhirnya memutuskan untuk menggunakan Liu Changqing sebagai pemimpin. Bersama dengan pimpinan sekolah lainnya, mereka berencana bernegosiasi dengan Fu Qingjin. Namun, mereka tidak tahu apakah pertemuan yang semula dijadwalkan akan tetap berlangsung sekarang karena Fu Qingjin terluka dan pembunuh iblis terluka parah. Li Qingshan tidak terlalu memperhatikan pertemuan tersebut. Dia hanya merasa Fu Qingjin telah memilih lokasi yang sangat bagus. Sebagai sebuah sekte, sekolah mereka seharusnya milik pembunuh iblis, tapi mereka telah mengakar di prefektur Clear River dan selalu berbaur dengan akademi. Mereka kebetulan berada di wilayah yang ambigu di antara keduanya. Begonia bisa dibilang sebagai seseorang yang halus dan apik dalam menghadapi orang, sehingga dia bisa menghadapinya. Saat pertemuan bubar, Li Qingshan dan Ru Xin diam-diam bertengkar saat mereka keluar. Di tengah kerumunan, Liu Chuanfeng melirik Li Qingshan. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi Li Qingshan merasakan sesuatu dan berbalik. Hati Liu Chuanfeng menciut seperti tikus yang melihat kucing. Dia menunduk dan pergi, yang membuat Li Qingshan agak bingung. Chu Danxing tiba-tiba menghalangi jalannya. Dia membungkuk ke arah Li Qingshan terlebih dahulu sebelum berkata kepada Ru Xin, "Kakak senior, bisakah kamu mengunjungi tuanku?" "Danxing, kamu sudah mencapai yayasan pendirian juga. Ada apa dengan tuanmu?" Li Qingshan melihat bahwa dia juga telah berkultivasi ke alam suci. Wajahnya tidak lagi kekanak-kanakan, tidak lagi kusam seperti saat pertama kali keluar dari gunung. Sebaliknya, wajahnya penuh kecemasan, dan itu jelas bukan karena ras iblis. "Tuanku sedang tidak enak badan." Chu Danxing memaksakan senyum dan menatap Ru Xin. Ru Xin bertanya dengan rasa ingin tahu, bukankah tubuh Grandmaster Chu dirawat oleh tuanku? Senior Huachi berkata, "Kamu tidak bisa menyembuhkan penyakit abadi. Buddha akan membantu mereka yang ditakdirkan. Kekuatan hidup sesama penganut Taoisme sudah habis, dan belum ada obatnya. Jadi, dia tidak akan datang lagi." Wajah Chu Danxing penuh kekhawatiran. Li Qingshan menggelengkan kepalanya. Kata-kata lelaki tua berkulit gelap itu sangat dingin dan lugas.
Setidaknya, dia seharusnya mengucapkan beberapa patah kata untuk menghiburnya. Dia tidak tahu apakah Rusin menjadi seperti ini karena dia. Karena tuanku berkata begitu, maka aku takut, baiklah. Aku akan pergi melihatnya. Rusin hendak menolak, tetapi ketika dia melihat ekspresi menyedihkan di wajah Chu Danxing, dia berubah pikiran dan setuju. Chu Danxing mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan buru-buru memimpin jalan. Li Qingshan tahu bahwa dia hanya melakukan yang terbaik. Dia berterima kasih atas kesalehan anak dan tidak bisa menahan nafas sedikit pun. Sebuah pemikiran terlintas di benak Zhang Xuan, dan dia juga mengikutinya. Rusin berkata, apa yang kamu lakukan di sini? Li Qingshan berkata, tentu saja untuk berkunjung. Grandmaster Chu dan saya memiliki nasib tertentu. Dia berhenti. Saya punya beberapa kaligrafi yang saya ingin Grandmaster Chu menilai. Dia memikirkan 3 gulungan kaligrafi pedang kursif di tangannya. Aliansi sudah dekat dan perang akan segera pecah. Meningkatkan kekuatannya sebagai manusia adalah prioritas utama. Jika dia bisa mengembalikan 3 gulungan kaligrafi pedang kursif, dia mungkin bisa mengeluarkan artefak sihir yang kuat. Dulu, dia takut mendapat masalah karena hartanya, tapi sekarang dia tidak punya kekhawatiran seperti itu. Lukisan dan kaligrafi tidak dapat dipisahkan, jadi dia tidak dapat mengandalkan Liu Chuanfeng. Hal ini masih bergantung pada sekolah seni lukis. Ekspresi khawatir Chu Danxing sedikit mereda. Ia berkata sambil tersenyum, terima kasih, saudara magang senior. Majikanku juga sangat menyukai kaligrafi. Mungkin dia akan merasa lebih baik setelah mengapresiasi beberapa mahakarya. Setelah beberapa tahun dibangun, sekolah seni lukis sudah cukup mengesankan. Ada balok berukir dan dinding dicat, jembatan kecil, dan air mengalir. Pemandangannya menyenangkan. Meskipun mereka selalu berperang, namun kemampuan sekolah seni lukis terutama terfokus pada seni lukis. Itu bukanlah pertarungan praktis. Oleh karena itu, mereka biasanya tidak menjalankan misi berbahaya. Mereka sebagian besar bertanggung jawab melukis di pulau itu dan menyerahkannya ke 100 aliran pemikiran untuk menjamin keselamatan murid lainnya. Oleh karena itu, mereka tidak kehilangan banyak murid dan sangat populer. Mereka semua berpakaian putih, tapi berbeda dengan fakultas kedokteran yang berkulit putih bersih. Mereka dilukis dengan bunga, burung, ikan, serangga, gunung, dan manusia. Gemuruh aliran sungai dan berenangnya ikan-ikan penuh kehidupan. Di bawah pimpinan Chu Danxing, Li Qingshan dan Rusin tiba di depan sebuah rumah yang ditutupi oleh pohon pinus dan cemara. Bunga-bunga di depan pintu tidak takut dingin dan mekar sempurna. Kupu-kupu beterbangan di antara bunga-bunga. Itu adalah pemandangan yang indah. Keterampilan melukis Grandmaster Chu sungguh luar biasa. Li Qingshan memegang kupu-kupu di telapak tangannya dan dengan hati-hati merasakannya dengan akal sehatnya. Ia merasa kupu-kupu dan bunga tersebut tidak nyata. Chu Danxing menggaruk kepalanya karena malu. Ini semua lukisanku. Kakak magang senior, kamu menyanjungku. Lukisan-lukisan itu tidak sebaik metode hebat sekolah fiksi dalam memperoleh segala sesuatu. Kakak magang senior, bisakah kamu menunggu di luar sebentar? Petik 2. Sekolah fiksi itu bagus, tetapi persyaratannya tinggi terhadap lingkungan luar. Tidak seperti sekolah seni lukis yang bisa dilakukan sendiri-sendiri. Baiklah, silakan. Li Qingshan mengangguk sambil tersenyum. Dia hampir melupakan identitasnya sebagai murid terbaik sekolah fiksi. Namun, ketika dia melihat ke dalam tubuhnya, dia menemukan bahwa jimat ilahi dari ciptaan agung tanpa sadar telah mengumpulkan banyak kekuatan harapan. Dia merasa sedikit senang. Inilah manfaat dari sekolah fiksi. Bahkan jika aku mengingatnya, itu masih mengumpulkan kekuatan tanpa henti. Meskipun Liu Chuanfeng agak pesimis, sebagai pemimpin sebenarnya dari Cludwisp Society, Sun Fubei tidak pernah berhenti bekerja keras. Kegigihannya memainkan peran besar dalam akumulasi begitu banyak kekuatan keinginan. Jika dia menggunakan energi spiritual untuk menyempurnakan jimat ilahi ciptaan besar lagi, dia akan mampu mencapai alam yang benar-benar baru. Dia tidak perlu bergantung pada hal-hal yang ada di buku dan bisa langsung mengubah yang palsu menjadi nyata, mengubah ilusi menjadi nyata. Dia akan sangat membantu. Memikirkan kemunculan Liu Chuanfeng, sepertinya dia harus kembali ke Pulau Cludwisp untuk melihat dan merencanakan rencana masa depannya. Dia memiliki firasat samar bahwa kekuatan ini akan menjadi sangat penting di masa depan. Karena kamu di sini, masuklah. Suara tua dan lemah Chu Xidao datang dari dalam tempat tinggalnya. Meskipun Li Qingshan tidak tahu obat-obatan, dia tahu bahwa pernapasan Chu Xidao lemah, seolah-olah dia akan mati. Silakan. Chu Danxing hanya bisa mengulurkan tangannya. Li Qingshan dan Rusin melangkah masuk dan melihat tempat tinggalnya didekorasi dengan sangat sederhana dan elegan. Chu Danxing mengikuti dari belakang, tapi ekspresinya sedikit suram. Tempat ini didekorasi persis sama dengan tempat dia belajar melukis di pegunungan. Disitulah dia menikmati kehangatan paling dalam hidupnya. Bagi seorang anak pengemis yang hidup di jalanan dalam situasi genting, tempat ini bagaikan tanah suci kebahagiaan tertinggi yang legendaris. Namun, melihatnya sekarang, dia merasa lebih sedih. Danxing, kamu kembali. Seorang wanita fana dengan gaun katun keluar dari belakang aula untuk menyambutnya. Chu Danxing menyapanya dengan hormat, Nyonya, ini kakak senior Rusin dan kakak senior Li. Apakah kamu Li Qingshan yang memenangkan lukisan bunga hamburan gadis surgawi? Saya sudah mendengar banyak tentang Anda. Wanita itu membungkuk dengan anggun. Dia tidak memakai riasan apapun di wajahnya saat dia mengukur Li Qingshan dengan rasa ingin tahu.
Li Qingshan terkejut. Dia sudah lama mendengar bahwa Chu Xidao mengambil lukisan sebagai istrinya. Mungkinkah wanita sebelum dia ini? Namun, dia tidak secantik rumor yang beredar. Paling-paling, dia hanya bisa dianggap sebagai putri cantik dari keluarga sederhana. Bahkan sekarang, dia tidak bisa merasakan sedikit pun kebohongan darinya. Kekuatan hidup dan mata yang dipenuhi emosi tidak berbeda dengan orang sungguhan. Ini benar-benar keterampilan yang ajaib. Silakan lewat sini, kata wanita itu. Mereka tiba di ruang dalam bersama-sama. Chu Xidao sedang berbaring di sofa. Dia menopang dirinya dan menangkupkan tangannya. Orang tua ini sedang tidak enak badan. Mohon maafkan saya karena tidak bisa keluar untuk menyambut Anda. Rambut putihnya acak-acakan. Meski terlihat lemah, ia tetap mempertahankan kekuatan karakternya. Wanita itu diam-diam datang ke punggungnya dan menyisir rambutnya. Dia menyenandungkan lagu yang tidak diketahui dengan lembut dengan ekspresi santai. Kamu terlalu baik, senior. Izinkan aku memeriksa denyut nadimu. Rusin maju, tapi Chu Xidao melambaikan tangannya. Tidak perlu. Meskipun aku bukan seorang dokter, aku masih bisa menghitung hidup dan matiku sendiri. Danxing, kamu melakukan sesuatu yang tidak berguna lagi. Danxing hanya berbakti. Kamu tidak menghargainya. Wanita itu menepuk ringan kepala Chu Xidao. Chu Xidao menjadi sangat marah. Aku sedang memberi pelajaran pada muridku. Kamu tidak perlu ikut campur. Keluar. Wanita itu berjalan menuju dinding tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ada lukisan kosong menguning tergantung di sana. Dia berjalan langsung ke dalamnya dan berubah menjadi lukisan. Dia memandang Chu Xidao dengan ekspresi tenang. Li Qingshan berpikir, bahkan seseorang dengan temperamen Chu Xidao tidak dapat mengendalikan emosinya pada saat hidup dan mati. Tapi tidak mengherankan. Bahkan di saat seperti itu, nyonya, ini masih tidak menunjukkan tanda-tanda kesedihan. Bagaimanapun, dia hanyalah sebuah lukisan. Tidak peduli seberapa miripnya dia dengan manusia, dia tidak akan bisa memahami emosi manusia. Chu Xidao menunjuk lukisan itu dan berteriak, Danxing, gulung lukisan itu. Jangan biarkan aku melihatnya. Chu Danxing sepertinya berada dalam posisi yang sulit, tetapi dia tidak berani melanggar perintah tuannya. Dia membungkuk ke arah lukisan itu dan berkata, Nyonya, suasana hati tuan sedang tidak baik. Anda, sebelum dia bisa menyelesaikannya, Nyonya, itu berbalik. Chu Danxing menggulung lukisan itu dan menyerahkannya kepada Chu Xidao. Chu Xidao menghela nafas panjang. Kemarahan di wajahnya meleleh seperti salju. Dia tersenyum dan berkata, saya telah membodohi diri saya sendiri. Li Qingshan berkata, kesehatan senior lebih penting. Mengapa kamu marah karena sebuah lukisan? Jika Anda tidak menyukainya, Anda bisa mengubahnya ke yang lain. Petik 2. Chu Danxing mengerutkan kening. Dia bukan sekedar lukisan. Dia adalah seorang wanita lembut yang merawatnya saat dia tumbuh dewasa. Dia seperti ibunya. Chu Xidao tersenyum dan berkata, saya tidak punya banyak waktu. Saya tidak akan bisa melukisnya lagi bahkan jika saya punya waktu 100 tahun lagi. Tatapannya berubah dalam saat dia dengan lembut membelai gulungan itu. Ketika saya melukisnya, saya masih seorang praktisi ki kecil yang baru saja bergabung dengan sekte tersebut. Belum lagi kurangnya pesona dalam lukisan itu, saya bahkan tidak bisa menggambar wajahnya dengan baik. Saya ingin melukis keindahan yang tiada taraf, namun hasilnya sedikit keluar dari bentuk. Dia baru saja meninggalkan gulungan lukisan itu, tetapi tidak ada kehidupan di dalam dirinya. Dia berbicara seperti burung beo, dan dia bodoh. Ketika saya memintanya untuk menggiling tinta untuk saya, dia akan selalu menjatuhkan batu tinta tersebut. Nanti, aku tidak tahu kenapa, tapi aku menjadi sebenarnya aku sama dengan Danxing. Meski aku suka melukis, aku sebenarnya tidak berencana menikahi lukisan. Hidup tidak bisa ditebak. Chu Xidao menghela nafas sambil tersenyum. Dia memegang gulungan itu seolah-olah dia sedang memegang harta karun yang tiada taranya. Dia dipenuhi dengan kerinduan dan keengganan. Li Qingshan dan Rusin saling berpandangan, tidak bisa berkata-kata. Yang dituangkannya ke dalam lukisan itu bukanlah pena dan tinta, melainkan perasaan sepanjang hidupnya. Dia telah mengubah lukisan magang yang kikuk ini menjadi makhluk hidup yang memahami suka, marah, sedih, dan gembira. Tidak ada jendela pop-up. Chapter 448. Chu Xidao kemudian berkata kepada Rusin, senang sekali kamu ada di sini. Aku mendengar dari saudara Hua bahwa kamu pandai meramu obat-obatan aneh. Kamu bahkan telah meramu air perenungan yang dapat membantu orang mengingat kenangan. Rusin mengangguk, saya masih memiliki banyak air memori. Chu Xidao menggelengkan kepalanya. Saya punya cukup ingatan, bisakah Anda memurnikan obat dengan efek sebaliknya? Kebalikan dari air perenungan, bukankah air kelupaan? Li Qingshan berkata, bukankah itu sup mengpo? Tidak buruk. Chu Xidao mengangguk sambil tersenyum sambil menatap gulungan di tangannya dengan bingung. Rusin tiba-tiba mengerti. Senior, kamu ingin memberinya. Mata Chu Xidao seperti air. Jalan menuju mata air kuning masih panjang, dan dia tidak akan bisa mengikutiku ke jembatan ketidakberdayaan. Aku tidak mungkin minum sup nenek Meng sendirian. Tuan, bagaimana ini bisa terjadi? Ekspresi Chu Danxing berubah drastis. Aku punya rencanaku sendiri. Chu Xidao mengangkat tangannya dan berkata kepada Rusin, aku tidak punya banyak hal untuk diberikan. Ini 3 tael das cinabar. Kamu bisa menggunakannya sebagai obat.
Anggap saja itu hadiahmu. Dia mengeluarkan kotak cat logam bundar dari kantong 100 harta karunnya dan menyerahkannya kepada Rusin. Rusin membuka kotak cat, dan warna merah berkabut keluar darinya. Itu seperti sisa-sisa cahaya matahari terbenam, dengan lapisan perubahan warna yang tak terhitung jumlahnya. Merah muda, merah darah, dan merah ungu mewarnai seluruh rumah. Seolah-olah sisa cahaya matahari terbenam telah dikumpulkan dan disegel di dalam kotak kecil ini. Tidak hanya indah, namun energi spiritual yang dimanfaatkannya juga menakjubkan. Rusin mengembalikannya dengan kedua tangannya dan berkata, ini terlalu berharga, saya tidak dapat menerimanya. Saya akan melakukan yang terbaik untuk memenuhi permintaan senior, tetapi saya mungkin tidak dapat memenuhinya. Terkadang, melupakan lebih sulit daripada mengingat. Petik 2. Benar, ambillah. Terlepas dari keberhasilan atau kegagalan, itu milikmu. Chu Xidao terkekeh dan berkata, King Shan, sebenarnya aku sudah lama ingin bertemu denganmu. Saya sangat merindukannya. Lukisan, dua tamu yang saya undang hari ini sangat saya sukai. Petik 2. Selama guru senang, Li Qingshan berkata, mungkinkah senior masih ingin mengambil kembali lukisan bunga hamburan bidadari surgawi? Itu hanya sebuah lukisan, tidak layak untuk disebutkan. Chu Xidao mengeluarkan album lukisan. Di tangannya ada kuas ilahi Maliang yang pernah digunakan Li Qingshan untuk mengalahkan Chu Danxing di masa lalu. Ini adalah mahakaryamu. Chu Danxing tidak mengerti. Dia juga pernah melihat album ini sebelumnya. Lukisan itu kikuk dan tidak layak untuk disebutkan, tetapi Chu Xidao membolak-baliknya untuk waktu yang lama, seolah dia tidak tahan untuk meletakkannya. Kamu menyanjungku, senior. Li Qingshan juga agak bingung. Aku tidak melakukan apa-apa di ranjang sakitku, jadi aku menggambar beberapa hal berdasarkan ini. Itu tidak bisa dianggap sebagai lukisan. Itu hanya untuk bersenang-senang. Saat Chu Xidao mengatakan itu, dia memberikan selembar kertas kepada Li Qingshan. Li Qingshan mengambilnya dan melihat ada tulisan, kuas ajaib Maliang, di atasnya. Perlahan-lahan, itu melebur menjadi gumpalan tinta dan berubah menjadi pemandangan orang-orang berlarian bola-balik, berbicara satu sama lain. Itulah alur ceritanya. Keterampilan melukis seniman. Menggambar ikan yang bisa berenang dan burung yang bisa berkicau adalah keterampilan dasar. Hanya dengan melepaskan benda-benda dalam lukisan dari kekangan kertas barulah seseorang bisa dianggap pemula. Bagi Chu Xidao, ini hanya bisa dianggap sebagai permainan coretan. Namun, keaktifan dan pesona yang ditampilkannya bahkan membuat Li Qingshan, yang telah menonton banyak film dan animasi, tercengang. Apa ini tadi? Seorang animator ulung. Anak-anak akan sangat senang melihatnya. Tidak, bahkan orang dewasa pun akan sangat menyukainya sehingga mereka tidak tega berpisah dengannya. Lukisan dan kaligrafi tidak bisa dipisahkan. Novelis dan seniman dianggap berada di urutan terbawah. Namun, jika kita bisa bekerja sama, maka akan terjadi perkembangan yang luar biasa. Andalah yang mengingatkan saya bahwa lukisan juga bisa digunakan dengan cara ini. Petik 2. Tuan, kamu benar, pikiran Li Qingshan sudah berputar-putar. Dengan kepiawaian artisnya, film pun tidak akan menjadi masalah, apalagi animasi. Terlebih lagi, semuanya akan menjadi adegan mengejutkan yang lebih kuat dari efek khusus apapun di kehidupan sebelumnya. Apa itu efek 3D? Ini bahkan bisa terbang keluar dari layar ketika seseorang sedang bersemangat. Dampaknya akan sangat mengejutkan. Terlebih lagi, ini akan menghilangkan hambatan kata-kata, sehingga akumulasi kekuatan harapan akan menjadi lebih cepat. Chu Danxing mengerutkan kening dan berkata, Guru, apakah Anda mengatakan bahwa saya juga harus memadatkan jimat ilahi dari ciptaan agung untuk mengumpulkan kekuatan harapan? Chu Xidao meraih tangan Chu Danxing dan Li Qingshan dan berkata dengan sungguh-sungguh, kalian berdua memiliki kata, King, di nama kalian. Itu juga takdir. Jika kita bisa bekerja sama dengan tulus, tidak perlu khawatir tidak mencapai hal-hal besar. Li Qingshan berpikir, Fu Qingjin dan aku sama-sama memiliki kata, King, di nama kami. Tuan, saya akan melakukannya. Chu Danxing secara alami mematuhi dan memandang Li Qingshan. Li Qingshan menepuk bahu Chu Danxing dan berkata, Senior, jangan khawatir. Saya juga mengagumi karakter Danxing. Kami pasti akan bekerja sama dan bekerja sama untuk mencapai hal-hal besar. Dia akan menulis naskahnya dan Chu Danxing akan menggambarnya. Setelah berkeliling, mereka akan membagi keuntungannya, bukan box office tapi kekuatan keinginannya. Bukankah itu bagus? Chu Xidao mengungkapkan senyuman puas. Rusin menggoda, sayang sekali kedua king ini sama-sama laki-laki. Kalau tidak, mereka bisa mengolah yin dan yang. Li Qingshan memelototinya, dan Chu Danxing terbatuk beberapa kali. Chu Xidao tersenyum dan berkata, kamu salah, keponakanku sayang. Kesesuaian membuat mereka menjadi sepasang kekasih. Sepikiran membuat mereka menjadi sahabat Dao. Bukankah yang terakhir ini jauh lebih baik daripada yang pertama? Petik 2. Chu Danxing berkata, kamu hanya berani mengatakan itu karena istri guru tidak ada di sini. Chu Xidao membelai gulungan itu dan berkata, dia adalah orang kepercayaanku. Kata, orang kepercayaan, tidak peduli gender. Baiklah, ayo ganti topik. Li Qingshan berkata, oh iya, saya punya 3 gulungan di sini. Saya ingin mengundang senior untuk menilainya. Oh, Chu Xidao menerima 3 gulungan kaligrafi pedang kursif dari Li Qingshan dan membukanya satu persatu. Matanya tiba-tiba bersinar dengan cahaya yang menyilaukan saat dia menatap 3 potong kaligrafi pedang, seolah dia ingin mengukirnya di dalam hatinya.
Ekspresinya mula-mula terkejut, lalu dipenuhi penyesalan yang tak ada habisnya. Li Qingshan buru-buru bertanya, "Senior, bisakah Anda mengetahui asal-usul ketiga gulungan ini?" Chu Xidao menghela nafas panjang dan berkata, "Asal-usul ketiga gulungan ini sama sekali tidak sederhana. Itu berasal dari zaman dahulu kala, bahkan sebelum dinasti Xia besar. Pernahkah kamu mendengar tentang 5 absolut di 9 negara? Bolehkah saya tahu 5 senior yang mana?" Li Qingshan bertanya, "Berani sekali. Ada begitu banyak orang luar biasa di dunia ini, siapa yang berani menggunakan kata mutlak?" Setelah memahami betapa besarnya 9 negara bagian itu, ia mengungkapkan rasa hormat yang tulus kepada mereka yang berani menggunakan kata mutlak. Kelima orang ini pastilah sosok-sosok sakti yang telah melampaui zaman dahulu dan sesaman. Chu Xidao menggelengkan kepalanya dan berkata, 5 absolut di 9 negara bukanlah 5 orang, tetapi 1 orang. 1 orang. Siapa ini? Li Qingshan dan 2 orang lainnya tercengang. Aku hanya mendengar sedikit demi sedikit dari guruku. Dikabarkan bahwa orang ini juga merupakan reinkarnasi dari seorang surgawi. Setelah membangkitkan kebijaksanaan bawaannya, dia memiliki kebijaksanaan dan kekuatan yang luar biasa. Karena dia tak tertandingi dalam pedang, sitar, catur, kaligrafi, dan melukis, dia dikenal sebagai 5 absolut abadi, juga dikenal sebagai 95 dewa surgawi. Kalau tidak salah, gulungan-gulungan ini pasti hasil karyanya. Petik 2. Li Qingshan sangat gembira. Asal-muasal kaligrafi pedang kursifnya memang mengesankan. Tidak mengherankan jika dia dipuji oleh Brother Ox hanya dengan artefak roh. Jika dia bisa mengumpulkan semuanya, bukankah dia akan bisa membunuh dewa dan Buddha jika mereka menghalangi jalannya? Rusin berkata, "Senior, selalu ada banyak ahli di dunia. Seharusnya ada banyak kultivator yang mahir dalam bidang pedang dan kaligrafi, bukan?" Chu Xidao mengubah topik dan bertanya, "Danxing, apakah kamu sudah menemukan jawabannya?" "Ya Tuan." Chu Danxing mengambil gulungan lain dan melihatnya dengan cermat. Selain pedang dan kaligrafi, sepertinya ada lukisan juga. Chu Xidao mengangguk puas. "Jika Anda bukan seorang pelukis, akan sulit melihat ini. Lukisan tidak tersebar luas. Saya benar-benar tidak bisa memikirkan orang kedua yang mahir dalam ketiganya dan bisa menggabungkannya." Petik 2. Chapter 449. Keahlian seni lukisan ini sungguh menakjubkan. Bagaimanapun potongannya, esensi, ki, dan roh di dalamnya masih utuh. Meski kecil, tapi lengkap. Bahkan bisa digunakan sebagai artefak roh. Sungguh luar biasa. Jika saya bisa melihatnya dalam bentuk aslinya, saya bisa mati tanpa penyesalan. Chu Xidao kagum sekaligus menyesal. Li Qingshan bertanya, apakah ada cara untuk menggabungkan ketiga gulungan ini menjadi satu? Jika kita bisa memisahkannya, kita bisa menggabungkannya secara alami. Saya tidak berbakat, tapi saya mungkin bisa memahami keterampilan ilahi Anda dan mencoba memperbaikinya. Li Qingshan sangat gembira. Jika kamu bisa membantuku, aku pasti tidak akan membiarkanmu menyia-nyiakan usahamu. Tidak, Tuan, tubuhmu sudah seperti ini. Bagaimana kamu bisa membuang-buang energimu? Chu Danxing memasukkan kembali kaligrafi pedang kursif ke Li Qingshan. "Maaf, kakak senior, saya tidak dapat memenuhi keinginan Anda. Sudah waktunya guru beristirahat." Li Qingshan tidak bisa berkata apa-apa lagi. Dia hanya bisa mencoba jalan lain. "Apakah kamu ingin aku berbaring di tempat tidur dan bertemu Raja Neraka?" Chu Xidao menamparkan sisi tempat tidur dan berteriak ke arah Chu Danxing, "Beri aku lukisan itu." "Li Qingshan, apakah kamu tidak menginginkan artefak?" Kemarahan Chu Xidao berkobar, dan tidak ada yang bisa mencegahnya. Pada akhirnya, Li Qingshan meninggalkan 3 gulungan kaligrafi pedang kursif dan pergi. Awan putih membubung ke langit, dan daratan luas melaju mundur. Angin bersiul, dan pakaian berkibar. Li Qingshan menghela napas. Mereka pada dasarnya tampak seperti sebuah keluarga. Mereka saling jatuh cinta, sungguh patut ditiru. Rusin duduk bersila di atas awan. Belum tentu baik jika orang-orang di generasi kita terlalu penyanyang. Hanya mereka yang melupakan emosinya yang bisa menjadi abadi. Petik 2. Jika memang begitu, maka tidak apa-apa jika mereka tidak menjadi abadi. Senyuman aneh muncul di wajah Rusin. Seolah-olah dia sedang melihat anak yang keras kepala. Li Qingshan berkata, apakah kamu terpesona oleh pesonaku? Sedikit. Kalau begitu kamu terlambat. Pernahkah kamu mendengar pepatah, paviliun yang paling dekat dengan air menikmati cahaya bulan dulu? Rusin mencondongkan tubuh ke dekat Li Qingshan, menghembuskan napas harum, dan berbicara sambil tersenyum. Matanya yang berair seakan mengalir dengan kasih sayang yang tak terlukiskan. Li Qingshan sudah mengenalnya sejak lama. Bagaimana dia bisa tertipu lagi? Berhentilah main-main. Bisakah kamu benar-benar memurnikan air kelupaan ini? Rusin berkata, ayo kita coba. Mungkin aku juga membutuhkannya. Petik 2. Selalu menjadi hal tersulit untuk melupakan emosi. Itu adalah kata, lupakan. Setelah berpisah di pegunungan rantai, Li Qingshan kembali ke gua tempat tinggalnya dan melihat N kecil duduk di tengah. Api di kepala Xiao Chen berkobar dengan ganas. Tengkorak besar yang dibentuk oleh tasbih tengkorak membuka mulutnya dan memuntahkan api, membuatnya terbakar lebih dahsyat. Satu demi satu, mayat-mayat itu terbang ke dalam api dan meleleh dalam sekejap mata. Mereka melebur menjadi bola cairan putih di tengah api dan tersebar ke segala arah. Beberapa di antaranya tersebar ke mulut tengkorak, sementara yang lain menetes ke bawah.
Saat penyempurnaan tasbih tengkorak semakin dalam, bukan hanya jumlahnya yang bertambah. Kekuatan keseluruhannya juga terus meningkat, dan jumlah mayat yang dikonsumsi juga meningkat. Entah berapa banyak mayat yang dikonsumsi, cairan putih itu berangsur-angsur mengeras, berubah menjadi bentuk bulat. Itu adalah manik doa tengkorak lainnya. N kecil berdiri dan tersenyum manis. Aku akan mencapai lapisan pertama jalan tulang putih dan keindahan luar biasa. Apa yang disebut ranah yayasan pendirian adalah yayasan pendirian yang sebenarnya baginya. Dia telah berkultivasi dengan giat selama bertahun-tahun, dan baru sekarang dia nyaris tidak berhasil membangun tubuh dan pikirannya, membangun fondasi yang cukup untuk jalan tulang putih dan keindahan luar biasa, sebuah kemampuan ilahi dari luar angkasa. Li Qingshan berkata, haruskah saya memuji Anda karena berkultivasi dengan cepat atau lambat? Jika Anda mencapai lapisan pertama, bagaimana jika dibandingkan dengan Blood Shadow itu? Petik 2. N kecil berkata, dia pasti tidak akan bisa melarikan diri. Biarpun dia melawanmu, dia belum tentu kalah. Petik 2. Gadis kecil, aku akan menunjukkan kepadamu kekuatanku sekarang. Li Qingshan menerjang sambil tersenyum. N kecil menghindar jauh, meninggalkan senyuman bergemerincing. Sebelum kegelapan turun, banyak sekte di prefektur Clear River melakukan tugas yang sama. Mereka melepaskan formasi mereka dan menyimpan mekanisme dan boneka mereka sebelum menoleh ke belakang dengan enggan. Setelah itu, mereka mengudara bersama-sama, meninggalkan sekte yang telah mereka kelola selama bertahun-tahun dan memulai migrasi besar-besaran. Karena praktisi Qi, kelompok migrasi tidak bergerak cepat. Namun, ketika mereka bertemu sekte lain, mereka akan berkumpul dan maju menuju tujuan yang sama. Langit akan menjadi gelap, matahari terbenam mewarnai awan di sekitarnya menjadi merah. Hua Sengzan berdiri di atas pedangnya dan menatap ke bawah dari atas. Yang dia lihat hanyalah setitik cahaya, seperti kunang-kunang, dari para pembudidaya dari berbagai sekte yang terbang ke awan. Kemudian dia menatap bulan sabit di kejauhan dan berkata kepada Han Tiyi di sampingnya, aku tidak menyangka ada satupun iblis bulan yang mampu memaksa Fu Qingjin dan seluruh pembunuh iblis ke dalam kesulitan seperti itu. Han Tiyi berkata, saya ingin melihatnya berbenturan dengan saya. Hua Sengzan berkata, saya harap Anda tidak mendapat kesempatan untuk melakukan itu. Bahkan sebelum dia selesai berbicara, sesosok tubuh berwarna merah tua melesat di udara dan tiba di atas sekte awan mawar. Sayap anginnya seperti sayap dewa, dan rambut merahnya melayang-layang. Matanya yang seperti rubi menatap Hua dan Tai. Hua Sengzan khawatir. Dia tersenyum pahit. Kamu benar-benar pembawa sial. Han Tiyi tegas, siap menyerang. Li Qingshan meninggalkan tubuh utamanya di pegunungan untuk minum obat dan berkultivasi. Dia mengirimkan doppelgangernya untuk memeriksa pergerakan pembunuh iblis. Dia bersiap untuk terlibat dalam beberapa pertempuran pelecehan lagi. Jika ada kesempatan, dia akan melenyapkan beberapa sekte lagi. Dengan cara ini, dia akan memiliki lebih banyak daya tawar untuk aliansi yang akan datang. Dia akan mampu menekan pembunuh iblis Fu Qingjin dalam segala aspek. Kemudian, dia menghadapi migrasi besar-besaran ini. Dia menelusurinya sampai ke tempat ini. Namun, dia bertemu Hua dan Tai, yang datang untuk menyelidiki. Melihat mereka dalam kewaspadaan tinggi, Li Qingshan tersenyum di dalam hatinya. Dia menundukkan kepalanya dan melihat sekte Rose Cloud. Hua Sengzan santai. Dia menarik Han Tiyi, yang sangat ingin bertarung, dan diam-diam mundur. Karena pihak lain tidak berniat menyerang, maka keadaannya tidak bisa lebih baik lagi. Belum lagi peluang mereka untuk menang sangat kecil, meskipun mereka cukup beruntung untuk menang, mereka tidak akan bisa menghentikannya. Di bawah mereka adalah markas pembunuh iblis. Bukan giliran mereka untuk menyerang. Para penggarap pembunuh iblis juga merasakan kehadiran Li Qingshan. Kepanikan menyebar. Praktisi Qi mempercepat dan terbang menuju awan. Para penggarap yayasan pendirian muncul satu demi satu. Mereka mengangkat kepala untuk melihat sosok yang memaksa mereka ke sini. Hati mereka dipenuhi dengan kebencian dan ketakutan. Tidak ada yang mengambil inisiatif untuk menantangnya. Mereka hanya saling menatap dalam diam. Hua Sengzan sedikit terharu. Ia sendiri mampu membuat ribuan penggarap tak berani menantangnya. Kekuatan macam apa ini? Ini adalah setan bulan. Namun, ketika dia melihatnya dengan matanya sendiri, dia menyadari bahwa dia tidak sekejam dan sekejam yang dia bayangkan. Penampilannya yang tenang dan tenteram memiliki rasa kedamaian dan ketenangan yang tak terlukiskan. Sebelum Fu Qingjin memasuki budidaya terpencil untuk merawat luka-lukanya, dia telah memerintahkan mereka untuk menghindari pertempuran dan menghindari terprovokasi oleh Desmond, kalau-kalau mereka jatuh ke dalam rencana musuh. Dia harus menghadapi situasi ini dengan tetap tidak berubah. Sekte Rose Cloud saat ini telah didirikan oleh Fu Qingjin sebagai markas pembunuh iblis di prefektur Clear River. Entah berapa banyak formasi kuat dan siapa yang tahu berapa banyak meriam yang dipasang di sana. Jika Li Qingshan cukup berani untuk turun ke sana, dia akan masuk ke dalam jebakan. Sepertinya Fu Qingjin tidak ada di sini. Li Qingshan bergumam pada dirinya sendiri. Dia memasukkan tangannya ke dalam saku dan menginjakkan kaki di jalan surga tak kasat mata yang menyelimuti bintang-bintang, berjalan menuju kejauhan. Semua orang mau tidak mau harus sedikit tenang. Hua Sengzan dan Han Tiyi bertukar pandang dan menjadi lebih tegas. Lawan seperti itu sungguh menakutkan. Masalah pembentukan aliansi benar-benar mendesak. Keesokan harinya, pembunuh iblis mengirim pesan. Fu Qingjin menggunakan alasan untuk pulih dari budidaya terpencil untuk menunda masalah pembentukan aliansi tanpa batas waktu. Awalnya, ini sudah diduga.
Fu Qingjin tidak akan pernah bernegosiasi dengan akademi dalam kondisi lemahnya. Namun segera, semua orang menyadari betapa kejamnya tindakan Fu Qingjin. Dia tidak menargetkan Dasmon, tapi akademi. Di penjaga Hawkwolf Kota Prefektur, Wang Pusi dan Hua Sengshan sedang mengobrol. Berdebar, 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 3 ketukan datang dari pintu. Masuk, salam, Komandan. Garnisun lain telah ditembus oleh Dasmon hari ini. 17 penjaga Hawkwolf telah gugur dalam pertempuran. Hua Chenglu mengenakan pakaian berwarna merah tua. Setelah 3 tahun berkultivasi, dia akhirnya mencapai lapisan ke-7 dan dipromosikan menjadi penjaga serigala merah. Seragam Scarlet Wolf yang bersih seharusnya membuatnya tampak gagah dan gagah berani, tapi itu menggambarkan sosok langsingnya, membuatnya tampak lebih anggun. Wang Pusi membanting meja dan menggigil. Sekte dapat mengabaikan segalanya, tetapi berbagai akademi dari 100 aliran pemikiran memiliki tanggung jawab untuk melindungi rakyat atas nama Kaisar. Mereka harus terus-menerus mengirim orang kemanapun untuk membunuh Dasmon yang menyebabkan masalah. Setelah kehilangan kendali dari sekte, itu bukan hanya penjaga Hawkwolf. Bahkan murid akademi menderita kerugian besar akhir-akhir ini. Hua Sengshan berkata, saya tidak berpikir kita akan kalah dalam manuver. Dia mencoba membuat kita menyadari bahwa kita saling bergantung. Dia mencoba menempatkan kita pada posisi yang tidak menguntungkan ketika kita bernegosiasi dengan aliansi. Wang Pusi berkata, mereka telah menimbulkan masalah dan mengubah seluruh prefektur menjadi neraka, namun mereka mundur segera setelah situasinya memburuk. Sebaliknya, mereka menggunakan orang-orang sebagai sandera untuk mengancam kita. Sungguh tercela. Fu Qingjin, Istana Koleksi Pedang. Hua Sengshan mengangkat kepalanya dan menghela napas. Iblis batu dan iblis darah sedang melakukan pembantaian di mana-mana. Bahkan jika kita mengirim lebih banyak orang, akan sulit menghentikan mereka. Satu-satunya hal yang beruntung adalah setan bulan belum mengambil tindakan. Bahkan para penjelajah malam pun tampaknya telah menahan diri, atau situasinya akan semakin sulit untuk dihadapi, yang hanya akan membuat kami semakin khawatir. Kita harus melanjutkan aliansi ini. Petik 2. Wang Pusi mengerutkan kening. Di saat seperti ini, siapapun yang mau tidak mau menghubungi pihak lain terlebih dahulu akan dirugikan. Hua Sengshan berkata, Chenglu, apakah Zijian baik-baik saja akhir-akhir ini? Hua Chenglu berkata dengan agak tak berdaya, saya telah mencoba membujuknya untuk lebih banyak berkultivasi, tetapi suasana hatinya sedang sangat buruk. Dia tidak ingin tetap berada di 100 aliran pemikiran. Dia ingin berkontribusi pada dunia luar. Aku sudah meminta ayahnya untuk membujuknya. Selama 3 tahun terakhir, Hua Sengshan telah melindungi Yu Zijian lebih dari Hua Chenglu. Bagaimanapun, ini melibatkan penerus pedang Violet Cloud. Jika dia mati dalam pertempuran, Istana Koleksi Pedang pasti akan menjadi sangat marah. Situasinya mungkin lebih buruk daripada kalah perang. Dia bahkan telah membuat pengaturan untuk Yu Sukuang dan yang lainnya. Jika itu orang lain, mereka akan sangat senang, tapi Yu Zijian agak berbeda. Hua Sengshan merenung sejenak. Saya setuju dia pergi berlatih. Mari kita beri dia misi yang aman dulu. Namun, begitu dia meninggalkan perlindungan formasi, apakah ada misi yang benar-benar aman? Ini adalah konflik kepentingan antara dua organisasi, namun dia harus menggunakan gadis baik hati ini sebagai alat tawar-menawar. Dia juga merasa tidak enak dengan hal itu, tapi di saat seperti ini, tidak ada metode lain yang cocok. Sebagai anggota dari 100 aliran pemikiran, dia harus membuat rencana untuk kepentingan ratusan aliran pemikiran secara keseluruhan. Itu seperti bagaimana manusia harus melawan Dasmon. Ini, Hua Chenglu ragu-ragu. Baiklah, tapi aku ingin menjalankan misi bersamanya. Setelah Hua Chenglu pergi, Wang Pusi bertanya dengan bingung, apa hubungan Yu Zijian dengan ini? Hua Sengshan memikirkannya dan memutuskan untuk mengatakan yang sebenarnya. Wang Pusi mendengarkannya. Begitu, aku selalu merasa kamu terlalu mengkhawatirkan Yu Zijian. Kupikir kamu akhirnya jatuh cinta dengan orang lain. Ini adalah langkah yang bagus. Namun, kita perlu mengirim penggarap yayasan untuk melindungi mereka secara diam-diam. Mereka harus dapat dipercaya, dan mereka tidak boleh terlalu lemah. Mereka juga harus bisa menyembunyikan diri. Petik 2. Hua Sengshan tersenyum. Saya sudah memikirkan kandidat yang cocok. Chapter 450. Li Qingshan menerima pesan itu dan bergegas menuju penjaga Hawkwolf di prefektur Clear River. Dia mendorong pintu hingga terbuka dan masuk. Apa masalahnya? Nak, aku punya misi untukmu. Wang Pusi memandang Li Qingshan yang gesit dan mengangguk puas di dalam. Tidak peduli betapa nakalnya dia tetaplah orang yang dapat dipercaya. Misi apa? Li Qingshan berpikir dalam hati. Benar saja, dia tahu sedikit tentang kesulitan yang dihadapi 100 aliran pemikiran saat ini. Tindakan Fu Qingjin malah menghapus rasa bersalahnya. Dia bahkan tidak peduli dengan orang yang memulai ini, jadi apa yang perlu merasa bersalah ketika dialah yang menghadapi musuh secara langsung. Hua Sengshan mondar-mandir sambil berpikir keras, tiba di samping Li Qingshan. Kamu kenal adik perempuanku dan Yu Zijian, kan? Li Qingshan berkata, tentu saja. Apa pendapatmu tentang mereka? Mereka berdua gadis yang baik. Apa? Kamu ingin melamarku dan menikahkan adik perempuanmu denganku? Li Qingshan tersenyum. Hua Sengshan juga tersenyum. Kamu berhak. Jika kamu bisa membuat Qiongzi dan Chenglu mengangguk, aku tidak akan ikut campur. Misi Anda adalah melindungi mereka secara diam-diam.
Alasan misi ini tidak dapat dijelaskan. Agak aneh, bagaimana para penggarap yayasan pendirian biasa memiliki kesabaran untuk melindungi dua praktisi Qi. Sepotong niat baik itu jelas menjadi sangat penting. Aku ingat itu. Sudah 3 tahun sejak terakhir kali kita bertemu. Cheng Lu menjadi semakin cantik. Mari kita berhenti bercanda. Di mana saya harus melindungi mereka? Petik 2. Wang Pusi berkata, tidak kemana-mana. Ini hanya beberapa misi sederhana. Li Qingshan merasa bingung. Anda ingin seorang penggarap yayasan untuk melindungi dua praktisi Qi. Anda sungguh bijaksana. Karena ada bahaya, suruh mereka tetap diam. Tidak bisakah kamu membuatku menyelesaikan misinya? Petik 2. Hua Shengzhan berkata dengan nada meminta maaf, ini sangat penting, jadi saya tidak bisa menjelaskannya kepada Anda. Dan, Anda bukan saja tidak boleh memberitahu mereka tentang hal ini, tetapi Anda juga tidak boleh memberitahu orang lain. Saya tahu itu tidak masuk akal. Selain kamu, aku tidak percaya orang lain. Jika kamu percaya padaku, kenapa kamu tidak mengatakan yang sebenarnya padaku? Baiklah, aku tidak akan merepotkanmu. Jangan khawatir, selama saya di sini, tidak ada yang boleh menyentuh sehelai pun rambut mereka. Petik 2. Tidak, kalau tidak mengancam nyawa, jangan lakukan apapun. Lihat saja dan itu sudah cukup. Anggap saja itu sebagai pelatihan untuk mereka. Menarik, kamu benar-benar membuatku penasaran. Dia meninggalkan penjaga Hawkwolf. Li Qingshan berbalik ke arah asosiasi Kludwisep. Dia tidak merapal mantra apapun. Dia berjalan perlahan seperti kereta. Dia berbaur dengan kerumunan. Saat ini, itu adalah akhir tahun. Seluruh prefektur Clear River dipenuhi dengan aktivitas dan kegembiraan, seolah-olah tidak terpengaruh oleh perang sama sekali. Sebaliknya, akibat kekacauan perang, kota prefektur menjadi satu-satunya tempat yang damai. Tak terhitung banyaknya orang yang memindahkan keluarganya ke sana, sehingga menciptakan semacam kemakmuran yang aneh. Kebanyakan petani tidak memiliki konsep merayakan tahun baru. Li Qingshan sudah lama tidak melihat pemandangan seperti itu. Dia merasakan keakraban saat mengikuti arus orang. Tak lama kemudian, mereka sampai di pintu masuk asosiasi Kludwisep. 3 kata, asosiasi Kludwisep, tertulis di lengkungan berwarna merah menyala. Dihiasi dengan lampion dan spanduk di mana-mana, memberikan suasana gembira. Pertunjukan sedang berlangsung di dalam. Opera, mendongeng, dan nyanyian semuanya tersedia, tetapi harganya sangat murah. Harganya hanya beberapa koin tembaga, dan Anda bisa menghabiskan sepanjang sore duduk di teater di tengah musim dingin, minum teh panas dan makan makanan ringan. Anda bisa melupakan masalah dunia fana di tengah cerita demi cerita. Ini sudah menjadi tren di prefektur Clear River. Li Qingshan berjalan melewati gapura dan melemparkan beberapa tael perak sebelum memasuki teater yang baru dibangun. Hembusan udara panas menyambutnya. Teater itu penuh sesak, berjumlah sekitar 1.000 orang. Di tengahnya ada seorang lelaki tua yang sedang bercerita dengan lantang. Dia menceritakan kisah pedang langit dan pedang naga. Prasasti di tanah memperkuat suaranya beberapa kali lipat, menjangkau setiap sudut dengan jelas. Di sebuah ruangan di belakang asosiasi Kludwisep, Sun Fubai dan Liu Chuanfeng duduk berhadapan. Sun Fubai menggerutu, adik laki-laki, karena kamu telah melihat Qingshan, mengapa kamu tidak mengajaknya datang dan mendiskusikan langkah selanjutnya dari rencana tersebut? Liu Chuanfeng berkata, apa yang perlu didiskusikan? Di luar sangat kacau. Tidak ada rencana yang dapat dilaksanakan. Itu hanya di dalam prefektur Clear River. Memiliki kita saja sudah cukup. Berbicara tentang kesulitan ini, kita akan dimarahi lagi. Petik 2. Dimarahi oleh siapa? Lama tidak bertemu, Paman Fu. Kultivasi Anda telah meningkat lagi. Li Qingshan masuk sambil tersenyum. Yang dia lihat hanyalah Sun Fubai yang duduk di kursi bersandaran bulat. Dia mengenakan jubah tipis berwarna abu-abu, dan rambut serta janggutnya semuanya putih. Namun, semangatnya malah lebih baik. Qi sejatinya melonjak melalui berbagai meridiannya. Dia mendekati puncak lapisan ke-10. Sun Fubai melompat berdiri dan berkata dengan terkejut, Qingshan, kamu akhirnya datang. Dia mempelajarinya dan sangat bersyukur. Saya dengar Anda sudah mencapai yayasan pendirian. Benar saja, tentu saja. Sangat bagus, sangat bagus. Li Qingshan duduk dan mendengarkan Sun Fubai menjelaskan perkembangan asosiasi Kludwisep. Seperti yang dikatakan Liu Chuanfeng, mereka telah berkembang dengan sangat baik di kota prefektur. Mereka telah membuka banyak cabang, tetapi situasi mereka sangat buruk di tempat lain. Bandit ada di mana-mana, dan Desmond mengamuk. Hidup mereka selalu dalam bahaya, jadi siapa yang berminat mendengarkan cerita mereka? Liu Chuanfeng berkata, apalagi sekarang setelah iblis bulan muncul, memaksa pembunuh iblis gemetar ketakutan. Mungkin tidak lama lagi, prefektur Clear River akan menjadi dunia para Desmond. Sun Fubai mengerutkan kening. Adik laki-laki, kenapa kamu mengatakan sesuatu yang begitu menyedihkan lagi? Situasinya akan membaik. Perang tidak akan berlangsung selamanya. Kita perlu melakukan persiapan sekarang juga untuk memenangkan hati rakyat. Saya mengunjungi sekolah seni lukis beberapa waktu yang lalu. Li Qingshan memberitahunya tentang ide Chu Xidao. Mata Sun Fubai berbinar. Itu ide yang bagus, Qingshan. Jika kamu tidak punya waktu, kenapa kamu tidak pergi mengunjungi sekolah seni lukis? Li Qingshan berkata, sebaiknya kamu tidak mengunjunginya untuk saat ini. Kesehatan Tuan Chu tidak terlalu baik. Sun Fubai mengangguk, mengungkapkan pemahamannya. Dia tersenyum. Qingshan,
Dengan kembalinya-mu, sekolah novel kami tampaknya telah mendapatkan pilar dukungan. Saat ini, sekolah mengganti yang lama dengan yang baru. Adik laki-laki, kamu boleh menyerahkan posisimu. Petik 2. Liu Chuanfeng menjadi gugup. Dia takut melihat Li Qingshan, dan dia juga takut menyebutkan hal ini. Dia baru saja merasakan menjadi kepala sekolah, dan dia memiliki beberapa murid sekarang, jadi dia sangat enggan melepaskan posisinya. Untungnya, Li Qingshan segera menolak, sehingga Liu Chuanfeng bisa tenang. Dia segera menuangkan secangkir teh untuknya. Sun Fubai tiba-tiba bertanya, Qingshan, apakah kamu berlatih seni lautan tanpa batas? Itu benar. Jantung Li Qingshan berdetak kencang. Namun, ini bukanlah rahasia di 100 aliran pemikiran, jadi tidak aneh jika Sun Fubai mengetahuinya. Kenang Sun Fubai. Dulu, metode kultivasi ini ada di toko buku saya, tapi itu baru paruh pertama. Belakangan, saya memberikannya kepada pria berkulit hitam dan kekar. Liu Chuanfeng berkata, ini masih merupakan metode kultivasi. Mengapa Anda memberikannya kepadanya? Sun Fubai berkata dengan kesal, bukankah karena bukumu yang membuatku kehilangan muka? Ditambah lagi, pria besar itu memiliki kepribadian yang terus terang. Dia bahkan mengatakan bahwa jika dia cukup beruntung untuk menemukan semua metode kultivasi di masa depan, dia akan mengirimkan metode kultivasi ini kepada saya. Saya tidak menyangka bahwa Anda akan berlatih metode kultivasi ini. Kebetulan sekali. Siapa yang tahu di mana pria kekar itu sekarang, dan apakah dia hidup atau mati? Mengapa saya tidak membiarkan Anda melihat metode kultivasi ini? Setidaknya saya telah memenuhi salah satu keinginan saya. Li Qingshan tersenyum. Dia mengeluarkan gulungan batu giok dan memberikannya kepada Sun Fubai. Janji masa lalu telah dipenuhi dengan cara ini. Hidup benar-benar tidak dapat diprediksi. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte ini terus berkembang pesat.